Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Pangestu, NIM 20085421120. Saya dari kelompok 5. Di sini akan mempresentasikan tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an atau Al-Qur'an dalam bentuk buku ejaan bahasa Indonesia adalah sebuah kitab suci dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Qawaidin Al-Qur'an. Qawaidin Al-Qur'an terbagi menjadi 2. Al-Qur'an mempunyai sejarah penulisan yang gemilang, dan Al-Qur'an dituliskan dan dihafal oleh Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Al-Qur'an mempunyai sejarah penulisan yang gemilang, ditulis oleh Dewan Penulisan Wahyu pada masa Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan zaman Khalifah Abu Bakar pada tahun 11-13 Hijriah, setara dengan 632 sampai 634 Masehi, dilanjutkan zaman Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 23 sampai 35 Hijriah, setara dengan 644 sampai 656 Masehi, dengan penulisan yang sempurna. Al-Qur'an ditulis dan dihafal oleh Nabi SAW beserta sahabat dan umat Islam. Hafalan Nabi SAW diuji malaikat Jibril tiap tahun dalam bulan Ramadan. Sedangkan hafalan sahabat diuji Nabi SAW di hari tertentu. Yang ketiga, prinsip tauhid. Prinsip penetapan hukum dalam Al-Qur'an. Prinsip tauhid. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip keadilan. Keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim al-mizah, keseimbangan atau modernisasi. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Prinsip persamaan atau egalite. Prinsip at-ta'awun. Prinsip toleransi. 4. Pembagian hukum dalam Al-Qur'an. Pembagian hukum terbagi menjadi 3. Hukum itikadiyah, keimanan. Hukum itikadiyah, keimanan, yaitu hukum-hukum yang berwajiban para mukallaf atau baligh berakat untuk percaya kepada 6 rukun iman. Yang kedua, hukum-hukum khuluqiyah atau akhlak, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan para mukallaf untuk menghiasi diri dengan segala perilaku umat atau akhlakul karim, serta menjauhkan diri dan akhlak tercela atau akhlakul mazhumah. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah atau pelaksanaan syariah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan segala berkaitan perbuatan, akal, dan tindakan para mukallaf. Yang kelima, kedudukan atau fungsi Al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama, sehingga
semua umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia yang ada di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gustirianda, NIM 2000854211019. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5. Hadis dan sunnah. 1. Pengertian. 2. Unsur-unsur dalam hadis. 3. Kedudukan dan fungsi hadis. 4. Sejarah pembukuan hadis. 5. Macam-macam hadis. 1. Pengertian. Sunnah adalah perkataan sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. 2. Unsur-unsur dalam hadis. 1. Rawi. 2. Matan. 3. Sanad. Rawi adalah seorang yang menyampaikan suatu penyampaian dalam sebuah kitab, apa yang menerimanya dari seorang guru. Sanad adalah sandaran atau suatu yang dijadikan sandaran. Menurut bahasa, matan berarti punggung jalan atau tanah yang keras dan tinggi. 3. Kedudukan dan fungsi hadis. Menetapkan hukum dalam Al-Quran, memberi tafsir, taksyid, persyaratan, menetapkan hukum aturan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. 4. Sejarah pembukuan hadis. Pembukuan hadis terbentuk pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dinobatkan pada akhir abad pertama, yakni tahun 99 Hijriah dan memasuki abad kedua Hijriah. Dan Khalifah juga menulis surat secara khusus kepada Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Abaidillah bin Syihab Az-Zuhri. 5. Macam-macam hadis. Segi bentuk, segi jumlah orang yang meriwayatkannya, segi kualitas, segi diterima atau ditolak, segi siapa yang berperan dalam hadis. 1. Segi bentuk. Kualiyah, filiyah, takriyah. 2. Segi jumlah orang yang meriwayatkannya. Mutawir, masyhur, ahad. 3. Segi kualitas. Sahih, hasan, dhaif, maudhu. Segi diterima atau ditolak. Hadis makbul, hadis mardud. Segi siapa yang berperan dalam hadis. Marfu, maufu, makthu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Septiana dari kelompok 5, NIM 2000854211027. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu bahan diskusi kami, yaitu tentang sumber-sumber ajaran Islam tentang ijtihad. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian hukum-hukum ijtihad, syarat-syarat ijtihad, kebenaran hasil ijtihad, dan bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, tentang pengertian ijtihad. Di sini pengertiannya terbagi menjadi dua pengertian dari segi etimologi dan terminologi. Dari segi etimologi, ijtihad adalah mengerjakan suatu dengan segala kesungguhan. Sedangkan dari segi terminologi itu tentang mengarahkan segala potensi atau kemampuan yang maksimal untuk menetapkan hukum-hukum syara. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum ijtihad. Hukum ijtihad ini ada 3, yaitu wajib ain,
wajib kifayah, dan sunat. Yang pertama tentang wajib ain. Maksud dari wajib ain ini yaitu seseorang yang ditanya tentang suatu masalah, sedangkan masalah tersebut akan hilang sebelum diketahui hukumnya. Begitu juga apabila masalah tersebut dialami sendiri oleh seorang dan ia ingin mengetahui hukumnya. Kemudian hukum ijtihad yang kedua yaitu wajib kifayah, yaitu seseorang yang ditanya tentang suatu masalah tidak dikhawatirkan hilang masalah itu, sedangkan masih ada mujtahid lain. Apabila dia tidak berijtihad, maka mereka berdosa. Kemudian hukum ijtihad yang terakhir yaitu sunat, yaitu ijtihad terhadap suatu masalah yang belum terjadi, baik dinyatakan atau tidak. Kemudian yang ketiga saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat ijtihad. Syarat-syarat untuk berijtihad yaitu yang pertama harus mengetahui Al-Quran dan hadisnya. Kemudian yang kedua, di sini kita harus mengetahui hukum-hukum yang ditetapkan dengan ijma. Yang ketiga, di sini kita juga harus mengetahui hukum-hukum yang ditetapkan dengan ijtima. Kemudian kita juga harus mengetahui ilmu ushul fikih. Kemudian yang terakhir kita harus mengetahui ilmu nahsi dan makruh. Jika kita sudah memenuhi persyaratan dari kelima syarat tadi, kita sudah bisa melakukan ijtihad. Kemudian kebenaran dari hasil ijtihad itu apa aja? Yang pertama, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa semua mujtahid mencapai kebenaran dalam hasil ijtihadnya. Kemudian menurut Abu Hanifah, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat tidak semua mujtahid mencapai kebenaran dalam ijtihadnya. Ada yang benar, ada yang tidak. Kemudian menurut hadis Nabi Muhammad SAW, seorang hakim apabila berijtihad kemudian ternyata benar, maka mendapat 2 pahala. Apabila dia berijtihad ternyata keliru atau tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat 1 pahala. Itu tadi kebenaran dari hasil ijtihad. Ada beberapa versi. Ada yang berbicara bahwa mencapai kebenaran dalam ijtihad itu semua pendapatnya itu benar, tetapi menurut hadis Nabi dia bisa mendapatkan pahala jika berijtihadnya itu benar, tetapi walaupun meskipun itu tidak mencapai kebenaran atau keliru, tetap mendapat pahala. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama itu ijma. Di sini pengertian dari ijma itu ada dari segi etimologi dan terminologi. Berdasarkan segi etimologi, ijma berarti berkumpul, sedangkan menurut terminologi itu adalah kebulatan berpendapat semua ahli ijtihad terhadap hukum syara suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian rukun ijma. Yang pertama, adanya segolongan atau beberapa orang mujtahid, tidak boleh 1 orang. Yang kedua, terjadi kebetulan pendapat atas hukum syara suatu masalah. Yang ketiga, kebulatan pendapat dibuktikan dengan lisan, perbuatan atau ikut serta, kemudian mengumpulkan pendapat dan menyampaikan pendapat secara bergantian. Kemudian yang keempat, kebulatan pendapat semua mujtahid atas suatu hukum tanpa kecuali. Dari rukun ijma. Kemudian di sini ada macam-macam ijma. Apa saja sih macam-macam ijma gitu kan? Nah, yang pertama itu ada ijma syar'i. Dia ini sama dengan ijma bayan atau jelas, ijma qat'i sama dengan tegas atau lugas, dan yang terakhir ada ijma hakiki. Itu yang berarti sebenarnya. Kemudian yang kedua ada ijma syukuti, yaitu ijma sebahagian mujtahid yang berpendapat sama. Kemudian bentuk-bentuk ijtihad yang kedua yaitu ada qiyas, yang berarti kiasan atau mempersamakan. Kemudian ada yang ketiga yaitu istihsan atau menganggap baik sesuatu. Kemudian yang bentuk ijtihad yang keempat ada maslahah mursalah, yang artinya kebaikan. Kemudian yang kelima sadud zari'ah,
yang berarti menutup atau melarang atau antisipasi. Kemudian yang keenam itu ada urf yang berarti kesepakatan ulama. Itu tadi yang dimaksud dengan ijtihad tadi dari mulai pengertian hukum, syarat, bentuk kebenaran, kemudian bentuk-bentuk ijtihad itu sudah saya jelaskan. Semoga teman-teman mengerti semua ya dengan apa yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat, kebulatan pendapat semua mujtahid atas suatu hukum tanpa kecuali. Dari rukun ijma. Kemudian di sini ada macam-macam ijma. Apa saja sih macam-macam ijma gitu kan? Nah, yang pertama itu ada ijma syar'i. Dia ini sama dengan ijma bayan atau jelas, ijma qat'i sama dengan tegas atau lugas, dan yang terakhir ada ijma hakiki. Itu yang berarti sebenarnya. Kemudian yang kedua ada ijma syukuti, yaitu ijma sebahagian mujtahid yang berpendapat sama. Kemudian bentuk-bentuk ijtihad yang kedua yaitu ada qiyas, yang berarti kiasan atau mempersamakan. Kemudian ada yang ketiga yaitu istihsan atau menganggap baik sesuatu. Kemudian yang bentuk ijtihad yang keempat ada maslahah mursalah, yang artinya kebaikan. Kemudian yang kelima sadud zari'ah, yang berarti menutup atau melarang atau antisipasi. Kemudian yang keenam itu ada urf yang berarti kesepakatan ulama. Itu tadi yang dimaksud dengan ijtihad tadi dari mulai pengertian hukum, syarat, bentuk kebenaran, kemudian bentuk-bentuk ijtihad itu sudah saya jelaskan. Semoga teman-teman mengerti semua ya dengan apa yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila berijtihad kemudian ternyata benar, maka mendapat 2 pahala. Apabila dia berijtihad ternyata keliru atau tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat 1 pahala. Itu tadi kebenaran dari hasil ijtihad ada beberapa versi. Ada yang berbicara bahwa mencapai kebenaran dalam ijtihad itu semua pendapatnya itu benar, tetapi menurut hadis Nabi dia bisa mendapatkan pahala jika berijtihadnya itu benar, tetapi walaupun meskipun itu tidak mencapai kebenaran atau keliru, tetap mendapat pahala. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama itu ijma. Di sini pengertian dari ijma itu ada dari segi etimologi dan terminologi. Berdasarkan segi etimologi, ijma berarti berkumpul, sedangkan menurut terminologi itu adalah kebulatan berpendapat semua ahli ijtihad terhadap hukum syara suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian rukun ijma. Yang pertama, adanya segolongan atau beberapa orang mujtahid, tidak boleh 1 orang. Yang kedua, terjadi kebetulan pendapat atas hukum syara suatu masalah. Yang ketiga, kebulatan pendapat dibuktikan dengan lisan, perbuatan atau ikut serta, kemudian mengumpulkan ijtihad. Yang terakhir yaitu sunat, yaitu ijtihad terhadap suatu masalah yang belum terjadi, baik dinyatakan atau tidak. Kemudian yang ketiga saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat ijtihad. Syarat-syarat untuk berijtihad yaitu yang pertama harus mengetahui Al-Quran dan hadisnya. Kemudian yang kedua, di sini kita harus mengetahui hukum-hukum yang ditetapkan dengan ijma. Yang ketiga, di sini kita juga harus mengetahui hukum-hukum yang ditetapkan dengan ijma. Kemudian kita juga harus mengetahui ilmu ushul fikih. Kemudian yang terakhir kita harus mengetahui ilmu nahsi dan maksud. Jika kita sudah memenuhi persyaratan dari kelima syarat tadi, kita sudah bisa melakukan ijtihad. Kemudian
kebenaran dari hasil ijtihad itu apa aja? Yang pertama, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa semua mujtahid mencapai kebenaran dalam hasil ijtihadnya. Kemudian menurut Abu Hanifah, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat tidak semua mujtahid mencapai kebenaran dalam ijtihadnya. Ada yang benar, ada yang tidak. Kemudian menurut hadis Nabi Muhammad SAW, seorang hakim apabila berijtihad kemudian ternyata benar, maka mendapat 2 pahala. Apabila dia berijtihad ternyata keliru,